Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semangat pagi buat kita semua pada hari ini. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membangunkan kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua anak-anak-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara-saudara, ketika ada seseorang yang menyebutkan nama kita atau memanggil nama kita, maka kita akan segera menoleh, karena kita ingin mengetahui siapakah gerangan yang memanggil atau menyebutkan nama kita. Lalu yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, bagaimanakah respon kita ketika yang memanggil nama kita adalah Kristus? Panggilan Kristus untuk mengikuti Dia dan melakukan pekerjaannya. Pada kenyataannya, saudara-saudara, banyak orang yang berpura-pura tidak mendengar atau bahkan tidak merespon panggilan tersebut. Banyak orang ketika Tuhan memanggil namanya untuk melayani Dia, untuk melayani Tuhan, dia membuat berbagai alasan agar tidak terlibat dalam panggilan itu. Ada yang beralasan bahwa masih sibuk di tempat kerja, anak-anak masih kecil, masih terlalu muda, belum mampu berbicara, dan lain sebagainya. Ada orang yang sering memberi guyonan pada panggilan Tuhan ini. Ini aku Tuhan, tapi suruhlah dia. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Dua orang ini adalah penjala ikan yang takjub akan kuasa Yesus. Dalam cerita yang sama di kitab Lukas 5 disebutkan bahwa Petrus dan Andreas sudah semalaman mencari ikan, tapi tidak satu ekor pun ikan yang mereka peroleh.
ketika Yesus meminta mereka untuk menebarkan jalannya, kemudian mujizat pun terjadi. Jala itu penuh dengan ikan. Petrus dan Yohanes takjub akan kuasa yang diperlihatkan oleh Kristus. Dan ketika Yesus meminta mereka untuk meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia tanpa ragu dan tanpa pikir panjang, Petrus dan Andreas mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita, kita juga sudah memperoleh berbagai berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita juga sudah mengalami berbagai berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita dari sakit penyakit. Pekerjaan kita yang diberkati dengan luar biasa. Harta benda yang Tuhan berikan. Kekuatan menghadapi masalah dan lain sebagainya. Jika kita hitung satu persatu, terlalu banyak berkat Tuhan yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita masih ragu untuk mengikuti panggilan Kristus di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, untuk memperlihatkan kemuliaan Kristus melalui kehidupan kita, untuk berkarya dan berguna bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita diciptakan Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Saudara-saudara, jangan menolak dan jangan berpura-pura tidak mendengar panggilannya. Tuhan mau supaya kita dipakai olehnya, menjadi kawan sekerjanya, agar kemuliaan Allah boleh terlihat melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, menjadi suatu kesempatan yang baik jika Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya. Dengar dan iakanlah panggilannya. Selamat menjadi kawan sekerja Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu agar firman Tuhan boleh tetap di dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam semua hal yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan yang akan kami lakukan. Tuhan, secara khusus pada hari ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan di GBKP Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati pendeta, penetua, diaken, emeritus di GBKP Depok Lenteng Agung, supaya mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kiranya juga dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan di GBKP Depok Lenteng Agung. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kecukupan untuk semua yang jemaat Tuhan perlukan di GBKP Depok Lenteng Agung. Biarlah Tuhan kiranya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui gereja Tuhan di GBKP Depok Lenteng Agung. Semua program-program yang akan dikerjakan juga di GBKP Depok Lenteng Agung, Tuhan kiranya memberkati supaya semua program yang sudah dibicarakan, yang sudah ditetapkan boleh dikerjakan dengan baik, dan boleh melalui program itu juga semua program yang akan dikerjakan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan memberkati GBKP Depok Lenteng Agung, semua pelayan-pelayan Tuhan, dan juga semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri renungan kami dan kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan kiranya yang memberkati kami dalam setiap yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.